Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar sampai dengan pagi hari ini 28 Oktober 2025 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Semoga nikmat yang tak terbilang ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, akan tetap kita bisa istiqomah mengantarkan hati kita senantiasa banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira agar terus dicurahkan rahmat dan ampunan pada kita semua sehingga nanti bisa menggapai husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia. Pak, insya Allah sama dengan kita yang insya Allah kita senantiasa berusaha istiqomah untuk menjalankan syariat dan sunnahnya. Maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sudah berapa tahun ya 1928 sampai saat ini. Nah, Sumpah Pemuda ini adalah merupakan tonggak lahirnya semangat persatuan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semangat persatuan, cinta tanah air, dan komitmen untuk membangun bangsa itulah, maka dalam perspektif Islam, nilai-nilai ini sangat sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam ini menempatkan ukhuwah, persaudaraan, persatuan, dan pengabdian kepada umat itu adalah sebagian daripada iman. Ya, sebagaimana yang tercantum di teksnya itu kan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari makna Sumpah Pemuda itulah, maka para pendengar sekalian, persatuan di dalam Islam itu adalah betapa Allah menegaskan pentingnya persatuan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Inilah rujukannya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 itu adalah bahwa kekuatan umat ini muncul dari persatuan di atas nilai iman, bukan semata-mata sekedar kesamaan suku atau golongan. Begitu pula dalam konteks bangsa, pemuda Indonesia bersatu padu bukan karena semata-mata satu seras atau bahasa, tetapi karena tujuan yang mulia, membangun negeri ini untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, berdiri di atas kaki sendiri dengan segala daya dan kekuatan.
Maka itulah perlu terus dipupuk cinta tanah air, adalah disebutkan hubbul waton minal iman. Namun para pendengar sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa hubbul waton minal iman ini bukanlah hadis sahih, ungkapan atau hikmah ulama. Namun masih sejalan dengan ajaran Islam maknanya itu. Karena mencintai negeri adalah bagian dari rasa syukur dan tanggung jawab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sendiri saja menunjukkan cinta yang mendalam kepada tanah kelahirannya di kota Mekah dulu itu. Sehingga beliau pernah bersabda bahwa wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhristu minka ma kharajtu. Demi Allah, sungguh engkau wahai kota Mekah merupakan tanah Allah yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Seandainya pendudukmu, kaum Quraisy ini tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah keluar meninggalkanmu. Ini adalah riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, dari apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air, tanah kelahiran adalah fitrah yang mulia. Dan insya Allah dalam Islam itu menjadi nilai ibadah apabila diiringi dengan terus semangat menjaga keselamatan umat dan ingin terus menegakkan keadilan dan untuk menjaga kemakmuran negeri ini. Karena itulah dari apa yang pertama kali dulu diikrarkan oleh para pemuda itu, maka pada hakikatnya pemuda inilah pilar kebangkitan umat. Dan pemuda memiliki posisi yang strategis di dalam perubahan. Di dalam hadis pernah Rasulullah bersabda itu kan ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, dari 7 itu ya imamun adilun dan seterusnya. Salah satunya adalah Rasulullah menyampaikan seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka dari sini bisa kita lihat Sumpah Pemuda mencerminkan semangat pemuda beriman yang siap berkorban demi kebaikan bangsa. Sebagaimana dulu para sahabat-sahabat muda itu, ya yang sangat terkenal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, muda yang tangguh, cerdas, senantiasa terdepan. Mus'ab bin Umair dan Usamah bin Zaid yang berjuang di usia muda untuk kemuliaan Islam. Ya, maka itulah di tanah air kita, terutama yang terkenal ini dari Jawa Timur, ya ini adalah arek-arek Surabaya dengan semangat pantang mundur, pantang menyerah demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah dengan terus yang dikobarkan semangatnya oleh Bung Tomo itulah maka menjadi penyemangat dari para pemuda untuk terus berjuang, bersemangat sebagaimana telah dicontohkan para sahabat-sahabat muda
di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah selaku kita ini bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tempat yang sangat indah di muka bumi ini dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, yang sangat kental sekali rasa kebangsaannya, itu menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap persaudaraan bangsa. Itulah yang Islam telah mengajarkan untuk saling menghormati semua perbedaan itu. Dari perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan segala satunya yang sangat kompleks sekali, yang sangat berbeda dengan orang lain, yang kompleksitasnya ini sangat tinggi, ya sampai sekian ratus perbedaan. Tetapi asalkan kita senantiasa menghormati perbedaan itu selaku umat Islam yang tidak bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan keadilan. Maka itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu, anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qolal mu'minu lil mu'minin kal bunyani yasudu ba'duhu ba'dahu wasabbaka bainal asabi'ah. Dari Abi Musa radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan beliau mendemonstrasikan dengan cara menyilangkan jari jemari beliau. Ini adalah sahih riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar sekalian yang berbahagia, inilah jelas ruh Sumpah Pemuda itu adalah bersatu, saling menguatkan, dan berjuang bersama-sama demi tegaknya kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Apapun ya adalah harus sekali lagi didasari untuk mencari keridhaan Allah. Jadi kalau niatnya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan umat, ya tentunya tidak untuk kepentingan diri atau golongan, tetapi senantiasa sekecil apapun berusaha kebaikan-kebaikannya itu agar bisa sampai ke ras bawah, yang tidak menginjak yang lemah, tetapi kemudian menggandeng yang kuat untuk melemahkan yang tidak mampu. Ini bukan merupakan ruh atau the power of Sumpah Pemuda Youth Pledge ini, tetapi adalah orang-orang yang tahu betul makna sejarah dan ruh Sumpah Pemuda ini akan senantiasa sejajar apa yang telah disumpahkan di 28 Oktober itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kandungan ayat suci Al-Quran. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, esensi Islam dari Sumpah Pemuda adalah tetap menjaga persatuan, ukhuwah Islamiyah, jangan bercerai-berai seperti yang sudah saya sampaikan di surat Al-Imran ayat 103 tadi. Dan dalam kondisi apapun, dengan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, tidak akan pernah lelah
senantiasa bersemangat, sebagaimana bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang untuk kemaslahatan umat. Sekali lagi adalah sesuai dengan kemampuan diri masing-masing, asalkan di dalam hati adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan membiarkan siapapun yang telah bersemangat berjuang untuk kemaslahatan umat. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di surat Taubat ayat 20. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan Mbak Ayu, nah pada akhirnya lagi perlu kita ketahui semuanya menjadi muhasabah renungan kita bersama ya. Jadi Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga dikatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Tetapi manifestasi iman dan tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemuliaan bangsa. Bukankah kita ini bangsa yang besar, yang sudah diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain, yang mereka tidak bisa semena-mena berbuat sekehendaknya seperti di berapa ratus tahun yang lalu itu ya. Tetapi selaku orang-orang yang beriman, pemuda-pemuda muslim yang merupakan pemuda muslim sejati, bukanlah hanya bangga bersatu dalam bahasa dan tanah air, tetapi juga bersatu dalam akidah dan akhlak, yang senantiasa tetap menjaga akhlakul karimah. Dan itulah wujud dari Indonesia yang beriman, berilmu, tetapi tetap beradab. Dan itu sudah diakui dan dirasakan siapapun dari orang-orang mancanegara yang bertandang ke tanah air, bahkan mereka yang bertemu di mana saja, inilah Indonesia. Beriman, berilmu, tetapi luar biasa akhlakul karimahnya senantiasa mapan. Nah inilah keseimbangan antara apa yang telah diucapkan di dalam Sumpah Pemuda dan juga perintah Allah dan Rasul-Nya yang senantiasa untuk berbuat baik di mana saja, kapan saja berada. Wa qaulu qaulan syadida, wa qaulu qaulan karima. Katalah dengan bijak, berkatalah dengan yang mentujukan. Itulah kita. Dan kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia yang besar ini, sehingga terus kita pertahankan sampai titik darah yang terakhir di tanah bumi tercinta Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap semangat dan tetap berjihad untuk kebaikan bangsa ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu Mbak Ayu. Sumpah Pemuda itu memang sumpahnya arek-arek Surabaya itu menurunkan bendera-bendera Belanda untuk menaikkan tiang bendera Indonesia. Itu sampai di korbannya masih banyak sekali itu. Makanya diadakan Sumpah Pemuda. Tapi sekarang ini kadang-kadang kan tidak bisa mengeterapkan itu yang generasi-generasi yang berikutnya, seperti generasi yang sekarang ini. Nah, itu bagaimana kalau generasi sekarang ini?
tidak dapat menjadi amanah-amanah generasi yang dulunya itu memang yang menyetorkan Sumpah Pemuda. Kan sekarang banyak tawuran-tawuran, kadang-kadang yang diperkarakan hanya sepilih saja, seperti supporter sepak bola. Hanya kalah saja, kadang-kadang bisa memusuhi temannya sendiri. Itu bagaimana hukumnya bila seperti itu, Ustaz? Demikian Ustaz yang dirahmati Allah. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah mungkin bisa langsung dijawab tadi pertanyaan dari Pak Abdurrahman, silakan. Baik, terima kasih Pak Rohman. Ya, makanya tugas kita selaku orang tua seratu pendahulu dan terus-menerus disampaikan kepada generasi bawah kita itu harus ditunjukkan sejarah-sejarah itu. Walaupun memang berbeda jauh dulu dengan sekarang, tapi harus senantiasa diingatkan bahwa kita seperti ini adalah karena perjuangan para pendahulu kita, para nenek moyang kita yang dengan berdarah-darah, ya. Sebagaimana kita mengingatkan terus kepada putra-putri kita bahwa jangan sampai lah kemudian mengkhianati daripada apa yang sudah dikorbankan oleh para pendahulu kita. Nah, itu perlu terus, makanya bisa lewat individual ataupun kemudian kajian-kajian bersama di sekolah, dimanapun, atau ada klub-klub pemuda ini yang terus disuarakan, terutama sekarang di medsos ini, termasuk ini juga disampaikan ini semangat para pemuda untuk menghargai para pejuang-pejuang itu. Menghargainya bagaimana? Adalah bisa tadi, karena intinya adalah pada persatuan, ya. Maka jangan sampailah ada perbedaan sedikit, termasuk tadi hanya kalah kemudian tawur. Nah, ini perlu terus diviralkan tentang persatuan dan kesatuan ini. Rusaknya bangsa ini apabila tercecer maksudnya adalah tadi bercerai-berai, ya, dengan tawuran dan sebagainya. Nah, itulah kalau toh masih ada, ya, dan itu adalah tentu saja akibat yang akan terjadi akan mereka tanggung sendiri. Nah, ini kalau bersama-sama, ya, tertanggung kita semuanya, menjadi kerugian besar. Kita menjadi bangsa yang dibawa lagi, padahal kita ini sudah insya Allah terangkat derajat kita di hadapan bangsa-bangsa lain. Ya, Indonesia adalah negara besar yang diperhitungkan juga kekuatannya. Nah, ini tugas kita terus, ya Pak, termasuk juga panjenengan dengan kemampuan panjenengan masing-masing memberitakan kepada para pemuda untuk tidak lupa kepada sejarah, terutama dari mulai pendidikan sekolah sampai dengan kanak-kanak sampai dengan dasar menengah, bahkan apalagi di perguruan tinggi ini terus harus disampaikan tentang persatuan dan kesatuan umat ini yang sesungguhnya sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Begitu Pak Rahman. Baik, terima kasih Ustazah, dan semoga terjawab Pak Abdurrahman ya. Menyambung pertanyaan dari Pak Abdurrahman tadi, seperti yang dijelaskan adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah tadi Ustazah. Mungkin ada apa langkah kecil yang mungkin bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri untuk mengingatkan diri terus menerus untuk meminimalisir hal-hal yang semacam tadi seperti tawuran atau mungkin hanya hal-hal sepele kemudian kita saling menjatuhkan. Apa mungkin yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, Ustazah? Ya, jadi mulai dari diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa menjaga emosional kita. Dan menjaga emosional kita ini agar terkontrol, tidak ada lain yang dituntunkan oleh Allah dan adalah menjaga wudhu kita.
dengan menjaga wudhu, maka insya Allah sholat ini akan menjadi betul-betul tegak. Nah, dalam pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah kan ditekankan di situ bahwa untuk apa kita mendirikan sholat adalah selain untuk kita bersyukur, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di akhir dengan salam ke kanan dan ke kiri adalah untuk hubungan sosial di masyarakat. Kita kembali ke masyarakat harus tetap saling berjabat tangan dengan segala kalangan, memberikan senyum, sapa, dan saling mengasihi kepada siapapun. Nah, ini kalau setiap diri, mulai dari diri kita, nah, akhirnya kemudian bisa merambah kepada seluruh anggota keluarga, dan masing-masing diri akhirnya menjadi tahu tupoksinya masing-masing, tanpa sekali lagi meremehkan satu dengan yang lain. Nah, untuk ini bisa kita lihat ajak keluarga anak-anak ini ke tempat-tempat panti atau sekolah disabilitas, sehingga untuk menjadikan banyak bersyukur dengan melihat orang-orang yang di bawah yang butuh dukungan, butuh support kita, sehingga kita tidak seenaknya saja melemahkan orang lain, tetapi harus bersyukur kita diberi daya, sehat, kekuatan. Bahkan kadang kita bisa membandingkan terlihatnya disabilitas tapi punya kemampuan yang lebih, sedangkan yang diberi keutuhan jasmani ternyata kadang-kadang kita abeh. Nah, inilah mendidik diri dan juga seluruh keluarga. Dan kalau kita kemudian punya kelompok, dari masing-masing kelompok itulah bisa kita ajak bersama-sama. Kan banyak Mbak Ayu, kelompok-kelompok kecil. Ya. Ada lansia, itu juga ada kelompoknya. Para pemuda, jadi ada klub kowes, ada klub senam, ada klub kesenangan masing-masing. Nah, dari sana bisa diawali dengan diri, sehingga bisa mengajak bersama-sama, hand in hand, saling bergandengan tangan untuk bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar, kami kembali mengundang Anda untuk bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan SMS di 081 555 600 915, juga di line telepon di 0341 495 850 untuk bisa mengirimkan pertanyaan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini di Tausiah Mutiara Pagi, yakni esensi Sumpah Pemuda dalam perspektif Islam. Dan kita coba baca WhatsApp yang sudah masuk, Ustazah. Ada dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pemuda dalam Islam adalah pemuda yang beriman dan diberikan petunjuk, generasi pembawa perubahan, keadilan, kebaikan, kesamaan hak, menjaga kedamaian persatuan. Bagaimana Ustazah melihat pemuda Indonesia kekinian? Rasanya masih jauh dari harapan. Apa kira-kira demikian? Kenapa pemuda kita belum berdaya? Ustazah mungkin bisa langsung dijawab, silakan. Ya, untuk melihatnya mungkin yang kita lihat, yang terlihat memang terlihat kelihatan viral gitu ya, tawuran dan sebagainya. Tapi jangan juga sampai lupa Pak Yudi, banyak sudah anak-anak yang hafid Al-Quran dan di pondok atau di pesantren, dan juga yang anak-anak kita ini sayangnya kadang yang berprestasi ini tidak diangkat. Betapa si kecil yang dari mana, insya Allah ini luar Jawa itu sudah bisa membawa nama Indonesia di
dunia dengan suara dan hafalan yang luar biasa. Nah, seperti itu. Termasuk ternyata kita sudah mulai punya karya-karya nyata dari perusahaan mobil, bahkan juga artificial intelligence itu juga AI ini juga dari anak-anak Indonesia. Kemudian dari banyak hal, dari banyak bidang ini, banyak yang juga kita merasa prihatin ya. Hal-hal yang seperti itu tidak terekspos. Yang terekspos adalah anak-anak yang atau pemuda-pemuda yang galau yang seperti itu. Tapi pada hakikatnya masih banyak pemuda-pemuda harapan bangsa nanti yang bisa mengganti kita dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masih banyak, Pak. Nah, untuk yang hal-hal yang tadi yang terlihat tidak baik, ya tentu adalah tugas kita bersama. Tidak hanya guru saja di pendidikan di sekolah, tetapi jadi orang tua terutama. Dan kita selaku anggota masyarakat juga harus andil besar untuk bisa bagaimana para pemuda ini tahu betul, kalau tahu memang sejarahnya. Jadi yang diputar, yang harus banyak bisa mempengaruhi mereka ini adalah karena lewat TikTok ini, lewat YouTube ini. Karena itulah semoga dari bersama-sama umat Islam dengan persatuannya tadi, yang terkirim adalah kebaikan-kebaikan, adalah para penghafal Al-Quran, para penghasil prestasi-prestasi yang mengguncang dunia, ya, sehingga nanti akan bisa menjadi pengaruh mereka yang dilihat, bukan yang hanya kaleng-kaleng yang istilahnya TikTok atau YouTube yang hanya mengutamakan konten tapi meninggalkan akhlakul karimah. Nah, ini tugas kita bersama. Tapi pada hakikatnya masih banyak anak-anak yang bisa kita harapkan yang nanti akan bisa mewarnai Ibu Pertiwi ini dengan baik. Ya, begitu Pak Yudi. Baik, semoga terjawab Pak Yudi pertanyaannya. Dan sudah ada penelpon, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sayu. Pak Permadi, gimana kabar Pak? Alhamdulillah, tadi saya itu tempatnya mau beli lontong habis gitu ya. Pulang lagi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Permadi. Alhamdulillah. Saya kalau pulang ke Ngoro Jombang itu ya, saya pernah beli Nurani atau apa Mbak Rayu masalah. Ya. Saya tahun 15 atau 16 ya. Gimana Pak? Agak kurang jelas suaranya Pak. Putus. Sepertinya terputus-putus mungkin sinyalnya ya Pak Permadi ya. Halo Pak Permadi. Halo. Ya baik. Mungkin ini sinyalnya lagi putus-putus, nanti mohon dicoba kembali ya Pak ya. Baik, kita sambil menunggu pendengar yang lain mungkin menelpon Pak Permadi, suaranya putus-putus tadi. Nanti dicoba kembali ya Pak ya kalau masih mendengarkan Tausiah Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Nah, kami masih menunggu Anda tentunya pendengar bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp dan juga nomor telepon dari Pro 1 RRI Malang pagi hari ini. Ustazah, sambil menunggu pertanyaan yang lain dari para pendengar, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nabi Muhammad juga mempercayai banyak urusan kepada para pemuda Ustazah, seperti yang sudah
Ustazah sebutkan tadi juga contohnya Ali bin Abi Thalib. Nah, apa kemudian pesan yang bisa kita ambil dari hal itu? Kenapa zaman Rasulullah itu banyak pemuda yang diberdayakan? Iya, dari ini adalah untuk kekuatan kebesaran Islam, untuk perkembangannya. Selain itu, ya, adalah para ibu-ibu solihah ini sangat ikhlas sepenuhnya dan merasa tertinggal apabila anak-anaknya, pemuda-pemudanya terutama tidak bisa ikut berperang. Jadi semuanya dikerahkan. Satu meninggal, kamu yang harus berangkat. Satu meninggal, kamu harus berangkat. Lah inilah yang terus diupayakan, ya. Maka dengan tampilnya para pemuda ke depan menjadi penyemangat bahwa kekuatan Islam semakin menggetarkan kaum kufar. Dan mereka adalah tentu saja secara fisik, ya, kekuatan para pemuda ini sangat diharapkan. Karena itulah Rasulullah senantiasa juga memberi kesempatan kepada para pemuda itu untuk ikut di dalam perjuangan, ya, di dalam membesarkan, mengembangkan Islam seperti itu. Ya, karena ini memang posisi seorang pemuda ini sangat penting sekali di dalam perkembangan Islam ini. Ya, karena itulah diupayakan, ya, termasuk saya katakan tadi para ibu-ibu solihah ini kalau punya anak laki-laki ini harus ikut berperang. Walaupun kadang masih kecil, ya, tetapi diupayakan ikut, ya, ikut bagian dalam hal apapun yang kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk terus ikut kecimpung. Kalau toh tidak, paling setidak-tidaknya minimal itu ada yang membawa bendera, ada kemudian yang memberi minum dan sebagainya, tapi semuanya adalah terlibat. Seperti itu menjadi penyemangat, kekuatan untuk perjuangan Islam pada waktu itu, dan tentunya ini diharapkan sampai saat ini di tanah air kita ini, ya. Baik Ustazah, tadi seperti dikatakan oleh Ustazah, media sosial ya banyak berkeliaran pada zaman sekarang ini di modern tentunya dengan kemajuan teknologi, tapi banyak dampak yang kurang baik khususnya untuk para pemuda-pemudi di era sekarang ini. Nah, apa sebenarnya tantangan terbesar bagi para pemuda untuk dalam mempertahankan semangat persatuan di era media sosial yang telah merambah seperti saat ini? Perbedaan pandangan yang makin tajam seperti apa Ustazah? Ya, kadang-kadang hanya karena semoga tidak hanya kalau di tanah air kita tidak terlihat seperti di belahan bumi Eropa sana ya, yang hanya perbedaan kulit. Tapi jelas di tanah air kita ya tidak seperti itu. Cuma saja yang kita harapkan dari para ahli itu supaya ikut berperang di dalam mewarnai lebih banyak konteks-konteks tentang akhlakul karimah. Konteks-konteks yang kemudian yang bermakna, yang bisa sekali lagi dengan harapan tidak hanya memberikan konten saja, pokoknya konten yang bernilai moral dan kemudian bisa mempengaruhi itu. Ya. Jadi kalau kadang itu yang kita lihat bacaan Al-Quran si penghafal itu cuma sedikit yang like, tetapi kalau yang misalnya sekedar hanya mainan dengan wajah yang motif berbagai macam, itu malah yang disenangi. Nah ini harus diimbangi konten-konten yang
lebih menarik dari para pengguna ini, terutama adalah apa yang namanya konten kreator ini, semogalah pemuda-pemuda Muslim kita yang handal ini menjadi kreator-kreator yang bisa bagaimana menarik, tetapi adalah isinya bisa mempengaruhi daripada jiwa anak-anak itu. Karena kalau setiap hari mereka lihat terus, kita tonton, ya, atau juga semogalah terus diadakan kejuaraan-kejuaraan yang memang bisa mempengaruhi atau event-event yang bisa merubah ketidakbaikan itu menjadi lebih baik. Nah, inilah tugas kita harapkan para kreator-kreator pemuda Muslim ini yang tadi sudah banyak menguasai IT adalah ikut bervariasi, ya. Untuk konten yang bervariasi, yang bermuatan Islami, tetapi tetap disenangi dan digandrungi oleh semua kalangan, begitu. Baik Ustazah, ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan dari pendengar ya, karena waktu sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah dan Mbak Ayu dan Mbak penyiar ya, serta pendengar RRI Pro 1 selalu sehat. Saya juga kurang setuju kalau pemuda Indonesia kurang berkualitas. Di Indonesia ini banyak anak-anak yang hebat, ada yang unggul di bidang tahfiz, ada yang hebat menjadi penulis, dan banyak lainnya. Mungkin yang terekspos yang jelek-jelek saja, bagaikan tutik hitam di kain putih, jadinya yang hitam yang mencolok. Oh oke, baik. Ini dari Bu Fatimah ya, bukan pertanyaan ternyata. Oh ya, terima kasih Bu Fat. Iya, hanya tanggapan saja ya. Semoga para pemuda, kan kita harapkan ya, pemuda konten kreator pemuda Muslim ini yang ikut mewarnai lebih baik. Jadi jangan sampai karena setitik nila rusak susu belanga itu ya, jadi menjadi rusak semuanya. Tapi insya Allah harus ada keseimbangan itu, konten kreator yang lebih Islami, tetapi tetap menarik dan digandrungi oleh semua kalangan, terutama ini si kecil ini, Mbak Ayu ya. Kalau sudah, walaupun sudah dilarang pegang HP, tetapi juga diharapkan yang mendidik, yang kemudian mereka bisa meniru, tetapi meniru yang baik, ya. Baik, Ustazah, sebagai closing statement ya, sebelum kita akhiri, jika Ustazah boleh menutup dengan satu nasihat, apa mungkin pesan yang paling penting yang harus dipegang oleh pemuda Muslim saat ini dalam menghayati makna Sumpah Pemuda di momen hari ini? Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Ayu, dan kami selaku golongan senior ini ya, titip kepada para pemuda, semoga saja tetap mencintai Al-Quran, sehingga dengan mencintai Al-Quran akan tetap semangat mencintai tanah air ini, untuk bela negara ini, tetapi tidak sampai kita harus tetap bersaing dengan negara-negara lain. Kita punya budaya yang lebih indah daripada budaya-budaya lain, yang insya Allah itu adalah malah dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, apabila sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah, nah inilah yang tetap harus menjaga keimanannya, tetap terus menuntut ilmu dengan berbagai bidang, tetapi tidak meninggalkan karakter, yaitu akhlakul kalimah sebagai bangsa yang beradab. Semoga tetap semangat para pemuda dan para bapak, bunda semuanya, bapak-bapak, supaya anak-anak kita tetap teguh. Tidak lupa kita doakan mereka. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa alil khair, wa la taj'al wa iyahum wa min ahli syarri wa min ahli dhair. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Semoga sharing Sumpah Pemuda
pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Ustazah Hajah Masyarah yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk berbagi ilmu bersama kami di Pro 1 RRI Malang dalam Tausiah Mutiara Pagi bertema esensi Sumpah Pemuda di dalam perspektif Islam.